Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak pintar, jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sebelum belajar silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Yuk kita belajar yaitu pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 di sini akan membahas tentang siklus air. Nah, sebelum kita belajar tentang siklus air, di sini ada lagu yang berjudul Air Terjun, yaitu ciptaan Ate Mahmud. Nah, nanti kita nyanyikan ya lagu yang berjudul Air Terjun ini. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terangkat, air terjun di lembah mengalir terus. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan di sini ada gambar. Ini adalah proses ya terjadinya, yaitu siklus air ya. Nah, perhatikan di sini. Siklus air merupakan sirkulasi atau pemutaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Nah, proses ini ada proses penguapan, ada pengendapan, dan ada pengembunan. Nah, di sini air laut dan sungai atau danau itu menguap akibat panas dari sinar matahari. Dan penguapan ini disebut dengan evaporasi. Lama-kelamaan, udara tidak dapat menampung uap air atau disebut dengan jenuh. Proses ini disebut dengan presipitasi atau disebut dengan pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan selanjutnya tertampung di sungai. Jumlah air bumi secara keseluruhan, nah ini ya. Jadi akan terjadi hujan. Air hujan selanjutnya tertampung di sungai atau danau ya, atau air laut. Air kembali menguap sehingga proses tersebut kembali terulang. Jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, itu adalah tentang gambar ini ya. Jadi ini adalah prosesnya ya. Nah, kemudian di sini ada bacaan yaitu tentang siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik.
Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, kita bersyukur. Air senantiasa tersedia di bumi, oleh karena itu manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan, pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Nah, ini ya. Air laut, sungai, dan danau yaitu menguap akibat panas sinar matahari. Jadi proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut dengan presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Jadi, titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh dari tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau ke sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut, namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Jadi, proses siklus air pun terulang lagi. Nah, dari proses siklus air itu dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, setelah kamu baca tes tentang siklus air, kamu nanti di sini akan membuat kalimat-kalimat untuk menjelaskan proses siklus air, dan nanti kalian hasilnya dipresentasikan atau didiskusikan. Jadi, air sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi itu membutuhkan air. Banyak cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air, yaitu salah satunya di sini ada sebuah cerita yang berjudul Semut dan Beruang. Nah, bacaan ini yang berjudul Semut dan Beruang, kalian bisa baca sampai kalian tamat membacanya, kemudian kalian pahami isi dari cerita tersebut. Dan setelah kalian pahami isi dari cerita tersebut, kemudian nanti bisa kalian di sini jelaskan atau urutkan peristiwa pada cerita tentang semut dan beruang. Dan hasilnya nanti kalian sampaikan kepada ibu dan bapak guru kalian. Nah, jadi anak-anak, bahwa siklus air itu adalah uap air atau udara jenuh, kemudian awan,
dan air, kemudian uap air lagi. Untuk Ya. belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain dan tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.